Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Raffi Ahmad Siddiq. Saya Fisikina Salmi. Saya Feli Syafiqa Utami. Saya Madudin Mustafa. Saya Masyara Fauzia Siana. Dan saya Nidya. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan tentang ide kewirausahaan yang berjudul Born. Halo, saya akan menjelaskan sedikit tentang produk kami yaitu Corn Boom, corn dog dengan sensasi ledakan rasa yang menggugah selera. Corn dog merupakan roti goreng yang lazimnya dilengkapi dengan isian sosis dan keju mozzarella. Ada juga jenis corn dog yang menggunakan roti berbalut kentang. Dalam penyajiannya, corn dog biasanya ditaburi topping seperti saus sambal, saus tomat, keju cheddar, mustard, mayonnaise, gula pasir, atau kayu manis. Corn dog berasal dari Amerika Serikat, populer sejak 1920-an atau 1930-an di pameran Midwest terutama Texas State Fair yang terinspirasi dari sosis dan roti jagung. Walaupun berasal dari Amerika Serikat, corn dog mendapatkan popularitas globalnya dari inovasi Korean corn dog yang berasal dari Korea Selatan yang menawarkan corn dog dengan versi yang lengkap dengan keju, kentang, berbagai jenis saus, dan juga remasan mie instan yang populer atau viral lewat K-pop, K-drama, dan juga media sosial. Selanjutnya adalah jenis usaha. Usaha corn dog kami ini termasuk ke dalam usaha kuliner atau usaha makanan dan minuman. Ini merupakan usaha yang mengolah bahan-bahan setengah jadi dan bahan jadi menjadi suatu produk makanan yaitu roti goreng isi atau corn dog. Usaha ini dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tergantung dari modal usaha, kekayaan bersih, skala produksi, jumlah tenaga kerja, dan omset tahunannya. Baiklah, saya akan membacakan tentang latar belakang. Corn dog, jajanan kekinian asal Korea, kini membutuhkan inovasi agar tetap diminati di tengah persaingan bisnis makanan yang ketat. Inovasi dilakukan dengan menghadirkan varian rasa baru seperti pedas, keju leleh, atau topping unik menggunakan bahan premium, hingga menawarkan opsi lebih sehat seperti tepung gluten free atau pengolahan rendah minyak. Upaya ini tidak hanya meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk, tetapi juga memperluas segmen pasar, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta membuka peluang pengembang usaha ke jangkauan skala yang lebih besar. Baik, saya akan membacakan tentang tujuan usahanya, yaitu yang pertama, menyediakan jajanan corn dog yang lezat dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik di pihak golongan muda atau golongan tua. Yang kedua, mendapatkan keuntungan untuk keberlanjutan usaha. Yang ketiga, membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, mengembangkan inovasi rasa dan kualitas produk agar selalu diminati. Yang kelima, membangun brand yang dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen. Yang keenam, mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar seperti cabang atau waralaba. Visi dari produk penjualan kami yaitu menjadi produk unggulan dalam industri makanan kekinian yang mengutamakan rasa lezat, praktis, dan bergizi. Kami bertujuan untuk memperkenalkan corn dog sebagai alternatif cemilan modern yang tidak hanya disukai oleh anak muda, tetapi juga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan adapun misi dari produk kami yaitu kualitas yang unggul, inovasi rasa, edukasi gizi, dukungan ekonomi lokal, brand terpercaya, dan perluasan pasar lokal. Saya akan membacakan gimana sih proses pengembangan produk kami ini. Jadi yang pertama itu adalah riset pasar untuk menganalisis target konsumen, yaitu anak-anak, remaja, mahasiswa atau juga keluarga. Lalu mengidentifikasi lokasi strategis seperti sekolah, kampus, atau keramaian. Lalu mempelajari kompetitor untuk menentukan keunggulan produk. Lalu kedua ada strategi untuk brandingnya. Kami akan branding dengan menentukan nama usaha dan logo yang menarik, membuat kemasan unik dan estetik untuk membedakan dari pesaing, dan juga menonjolkan keunggulan seperti rasa khas, bahan premium,
atau harga yang terjangkau. Lalu ketiga, kami akan melakukan promosi secara offline. Itu dengan membagikan brosur atau banner di sekitar lokasi usaha kami, memberikan promo pembukaan serta kayak diskon beli 2 ngasih 1, lalu menyediakan third party untuk adalah promosi online. Itu membuat akun media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun WA bisnis dengan mengunggah konten menarik seperti video pembuatan corndog atau juga testimoni pelanggan, dan juga menggunakan iklan di media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang digital. Itu mendaftarkan produk kami ke aplikasi seperti GoFood, GrabFood, Food, dan juga mendapatkan promo spesial untuk pembelian tiap aplikasi. Dan terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Untuk mengumpulkan feedback dari pelanggan atau memperbaiki produk layanan, kami akan menambahkan varian rasa atau paket hemat untuk meningkatkan penjualan, dan juga mengukur efektivitas promosi agar strategi ke depan lebih tepat sasaran. Kelebihan dari produk kami yaitu praktis dan mudah dinikmati, rasa yang lezat, variasi beragam, harga terjangkau, dan daya tarik visual yang unik. Adapun kekurangan dari produk kami yang pertama, kandungan gizi yang rendah, proses penggorengan, mengurangi tingkat kesehatan, kualitas bahan tergantung merek bahan baku yang digunakan, tekstur yang tidak konsisten, apabila teknik memasak yang tidak baik, dan yang terakhir yaitu alergen dan pembatasan diet karena kandungan gluten dan keju sehingga tidak cocok untuk penderita alergi atau vegetarian. Sekarang masuk ke materi dulu pada lokasi. Nah, untuk penjualan corndog sendiri itu kita harus mencari lokasi yang strategis dan padat pengunjung. Dan di lokasi sekitar sini saya mendapati lokasi yang paling strategis itu terdapat seperti Gor Haji Agus Salim, yang dimana situ ramai pengunjung di sore hari dan di malam harinya. Baik, sekarang kita masuk kepada materi alat dan bahan. Jadi alat yang dibutuhkan itu terdapat kompor, alat pengaduk, mangkok, lalu tisu untuk tirisan hasil gorengan. Lalu kita masuk kepada bahan yang dibutuhkan itu tepung maizena, tepung terigu, susu cair, telur, sosis, lalu mentega. Dari modal tersebut menghasilkan 10 pieces corndog dengan total biaya Rp50.500. Dari modal tersebut, biaya yang paling besar yaitu berasal dari sosis dengan harga Rp15.000, keju Rp12.000, dan juga minyak goreng Rp7.500. Jika dihitung, modal per pieces corndognya adalah sekitar Rp5.000. Artinya, bila dijual dengan harga Rp10.000 per piecesnya, maka akan meraih keuntungan 2 kali lipat dari modal, sehingga usaha ini cukup menguntungkan. Itu adalah proses pembuatan. Yang pertama, siapkan bahan utama. Masukkan sosis atau keju pada stik kayu. Lalu buat adonan tepung, campur tepung terigu, maizena, gula, garam, baking soda, telur, dan susu. Lalu aduk hingga rata dan keju dan mencelupkannya ke adonan tepung hingga tertutup rata. Lalu taburi tepung roti untuk memberikan tekstur yang renyah. Lalu goreng, panaskan minyak dan goreng dengan api sedang hingga keemasan. Dan selanjutnya sajikan, tiriskan lalu sajikan dengan saus tomat, saus sambal atau mayones sesuai selera. Untuk analisis peluang usaha corndog, yang pertama itu dari segi pasar dan tren. Corndog banyak digemari karena pengaruh dari makanan Korea dan juga media sosial. Sasaran utamanya itu pelajar, mahasiswa, dan juga anak muda. Sehingga peluang pembelian ulangnya cukup besar jika rasa terjaga dan harga tetap sesuai. Yang kedua dari segi kelebihan. Untuk modal awal dari usaha corndog ini relatif kecil, yaitu dari rentang harga 3 hingga 7 juta rupiah dan bisa mencapai keuntungan dari 50 hingga 100%, serta mudah untuk dikembangkan dengan berbagai varian rasa dan juga topping. Yang ketiga dari segi tantangan. Tantangan dalam membuka usaha corndog ini, yang pertama yaitu persaingan yang cukup banyak, yang kedua tren makanan yang cepat berubah, yang ketiga lokasi usaha yang sangat berpengaruh besar, dan yang keempat harga bahan seperti keju, sosis yang dapat meningkat. Yang kelima dari segi peluang keuntungan. Jika perharinya terjual 50 pieces, maka total penjualan dalam sebulan adalah 15 juta rupiah dengan laba bersih 7,5 juta rupiah. Jadi usaha corndog ini cukup menguntungkan dan menjanjikan serta cepat balik modal, tetapi membutuhkan inovasi dan promosi berkelanjutan agar tetap diminati meski tren makanannya berubah. Baik, sekarang kita masuk kepada harga dan target
paket pemasaran. Jadi untuk harga sendiri setelah kita mengkalkulasikan semua bahannya dan mungkin beberapa alat, kita bakal menemukan modal yang kita butuhkan itu kisaran 6.000 dan itu sudah termasuk kemasan. Jadi untuk pengambilan keuntungan mungkin teman-teman bisa mengambil keuntungan di kisaran 40 hingga 50%, yaitu di angka 4.000-an sampai 6.000-an. Jadi teman-teman bisa menjualnya di harga 10.000 hingga 12.000. Dan masuk kepada target omset, yaitu misalkan kita targetkan untuk mendapatkan 50 pieces dalam sehari, maka omset yang kita peroleh dalam sebulan bisa mencapai kisaran 5 juta hingga 6 juta. Lalu untuk target penjualan, mungkin untuk 3 bulan pertama kita cukup untuk mencapai 50 pieces per hari saja. Namun setelah 3 bulan berikutnya, usahakan untuk mencapai 100 pieces lebih. Dan untuk sebulan selanjutnya, maka kita mulai branding dan membuka usaha di tempat yang lain. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.